Kalau ada benda jatuh dari langit, kita biasanya langsung kepikiran tiga hal. Meteor, serpihan pesawat, atau sampah antariksa. Tapi, gimana kalau benda yang jatuh itu nggak cocok sama ketiga penjelasan tadi? Sepanjang sejarah, ada banyak banget benda aneh yang jatuh dari langit. Ditemukan oleh warga, lalu diperiksa sama ilmuwan. Tapi hasilnya justru bikin lebih banyak pertanyaan. Dan benda terakhir yang bakal kita bahas di video ini, sampai sekarang asalnya nggak pernah diumumkan secara resmi. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir. Nggak semua yang jatuh dari langit itu berasal dari luar angkasa. Tapi juga, nggak semua bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Mari kita mulai dengan yang paling sering dilaporkan. Batu aneh yang jatuh tanpa jejak meteor. Di banyak laporan dari berbagai negara, warga sering menemukan beta-beta aneh jatuh dari langit. Kadang bahkan di halaman belakang rumah mereka. Anehnya, jatuhnya batu-batu ini nggak disertai tanda-tanda khas jatuhnya meteor. Sama sekali nggak ada cahaya terang di langit, nggak ada suara ledakan atau dentuman keras, dan yang paling aneh, nggak ada jejak panas sama sekali. Biasanya, meteorit yang baru jatuh itu panas banget, sampai bisa membakar apapun yang disentuhnya. Tapi, batu-batu ini adem ayem. Saat diperiksa, beta-beta ini punya ciri-ciri yang bikin pusing para ahli. Penampilannya nggak seperti batu biasa yang ada di bumi. Teksturnya beda. Komposisi mineralnya aneh. Tapi pas diuji, ternyata nggak mengandung ciri-ciri meteorit. Nggak ada tanda terbakar karena masuk atmosfer. Nggak ada regmaglyphs atau lekukan khas meteorit. Dan komposisi logamnya nggak cocok dengan data meteorit yang sudah ada. Beberapa kasus bahkan terjadi di area pemukiman padat. Bayangin aja, kamu lagi santai sore-sore. Tiba-tiba, ada batu seukuran kepalan tangan jatuh beberapa meter dari tempat kamu duduk. Kalau bukan meteor, terus dari mana asalnya? Apa ada yang iseng lempar dari atas awan? Teori ini jelas nggak masuk akal. Fenomena ini jadi salah satu misteri kecil yang sering terjadi. Tapi jarang sekali ada penjelasan yang memuaskan. Sekarang, kita naik level ke misteri yang lebih canggih. Benda logam misterius dari langit. Kalau tadi batu jang ini beda. Ada banyak laporan tentang benda-benda logam yang jatuh, tapi bentuknya itu loh, bikin kita mikir keras. Ada yang bentuknya bola logam mulus, bulat sempurna, tanpa sambungan. Ada yang bentuknya seperti tabung atau silinder presisi. Dan yang paling bikin penasaran, benda-benda ini sama sekali nggak punya tanda-tanda produksi. Nggak ada nomor seri, nggak ada cap pabrikan, nggak ada bekas cat, nggak ada apapun yang menunjukkan kalau benda ini dibuat oleh manusia. Pihak berwenang dan beberapa ilmuwan seringkali langsung menyimpulkan ini adalah sampah antariksa. Misalnya, serpihan, satelit tua, atau roket pendorong. Kedengarannya masuk akal kan? Masalahnya, banyak dari benda logam ini yang punya keanehan. Pertama, komposisi logamnya. Beberapa di antaranya terbuat dari paduan logam yang gak sesuai dengan data material satelit atau roket manapun yang pernah diluncurkan secara resmi. Ada yang kandungannya didominasi titanium murni, ada yang paduannya gak dikenal. Kedua, kondisinya. Beberapa jatuh dalam keadaan hampir utuh, padahal seharusnya hancur, berkeping-keping saat masuk atmosfer. Ketiga, lokasi jatuhnya kadang di tempat-tempat yang sangat terpencil, seolah-olah sengaja jatuh di sana. Salah satu kasus terkenal adalah bola-bola logam bats yang ditemukan di Florida pada tahun 1774. Sebuah bola logam mulus yang bisa bergetar dan mengeluarkan suara aneh. Sampai hari ini, asal-usul pastinya masih jadi perdebatan sengit. Jadi, kalau bukan sampah antariksa biasa, lalu apa? Fenomena ini nggak berhenti di benda tunggal. Dalam beberapa kasus ekstrem, yang jatuh dari langit itu bukan cuma satu atau dua, tapi puluhan, bahkan ribuan sekaligus. Seperti hujan. Kita nggak ngomongin hujan air, tapi hujan benda-benda aneh. Sejarah mencatat banyak laporan tentang hujan beta-beta kecil yang terjadi di area terbatas. Bayangin, langit cerah, nggak ada angin,
Tiba-tiba area seluas lapangan bola dihujani kerikil-kerikil aneh selama beberapa menit. Nggak cuman batu, ada juga laporan tentang hujan logam. Serpihan-serpihan kecil logam misterius turun dari langit tanpa ada badai atau ledakan di atas. Dan yang paling aneh, ada beberapa catatan historis yang terdengar seperti cerita horor, yaitu hujan benda mirip organ atau daging. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa Kentucky Midsummer pada tahun 1876. Warga di sebuah kota kecil tiba-tiba melihat serpihan-serpihan daging berjatuhan dari langit. Awalnya dikira daging hewan, tapi setelah diperiksa, struktur selnya membingungkan. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti itu apa dan dari mana asalnya. Teori paling umum untuk hujan benda aneh ini adalah puting beliung atau waterspout yang mengangkat material dari darat atau laut, lalu menjatuhkannya di tempat lain. Tapi, teori ini punya kelemahan. Banyak dari peristiwa ini terjadi saat cuaca benar-benar tenang. Nggak ada badai besar. Nggak ada angin ekstrem. Selain itu, kenapa material yang jatuh seringkali sangat spesifik? Kenapa cuma batu? Atau cuma logam? Atau cuma daging? Sebagian besar dari kejadian ini masih tercatat sebagai anomali cuaca yang tidak terjelaskan. Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Beberapa benda yang jatuh dari langit nggak pernah sempat diteliti oleh publik atau ilmuwan independen. Kenapa? Karena begitu benda itu ditemukan, area sekitar langsung ditutup rapat. Laporan saksi mata menyebutkan ada tim khusus, seringkali berpakaian militer atau seragam tanpa lencana, datang dengan sangat cepat. Mereka mengamankan benda itu, memasukkannya ke dalam kontainer khusus, lalu membersihkan lokasi sampai nggak ada jejak tersisa. Area tersebut langsung dinyatakan sebagai zona terlarang untuk sementara waktu. Setelah itu, senyap. Nggak ada penjelasan lanjutan ke media, nggak ada laporan terbuka yang dirilis untuk publik. Semua informasi dibatasi dengan alasan keamanan nasional atau investigasi yang sedang berlangsung. Kejadian seperti ini justru memicu lebih banyak spekulasi. Kalau benda itu cuma meteor biasa atau sampah satelit, kenapa harus dirahasiakan? Kenapa harus ada operasi pengamanan yang begitu ketat dan cepat? Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ada benda-benda jatuh dari langit yang sengaja disembunyikan dari kita? Apakah semua benda langit benar-benar aman untuk diketahui publik? Atau ada beberapa penemuan yang dianggap terlalu berbahaya atau mengganggu stabilitas? Misteri ini bukan lagi tentang benda itu sendiri, tapi tentang apa yang terjadi setelah benda itu mendarat. Jadi, mari kita rangkum. Kalau bukan meteor, bukan serpihan pesawat, dan bukan sampah antariksa yang kita kenal, lalu apa sebenarnya benda-benda ini? Ilmu pengetahuan modern memang punya penjelasan untuk hampir semua fenomena benda jatuh dari langit. Tapi kasus-kasus yang kita bahas tadi adalah anomali. Mereka berada di luar kategori yang sudah ada. Tentu saja, banyak teori yang mencoba menjelaskannya. Ada teori yang moderat. Misalnya, ini adalah fenomena atmosfer langka yang belum kita pahami sepenuhnya. Mungkin ada proses fisika atau kimia di lapisan atas atmosfer yang bisa menciptakan material padat dari udara. Atau ini adalah material alami dari bumi yang terlempar ke atas oleh mekanisme alam yang belum terklasifikasi, lalu jatuh kembali. Lalu ada teori yang sedikit lebih spekulatif. Misalnya, ini adalah sisa-sisa dari teknologi rahasia yang tidak diumumkan. Mungkin prototipe pesawat eksperimental, drone canggih, atau bahkan senjata yang sedang diuji coba secara diam-diam. Kerahasiaan di sekitarnya tentu akan masuk akal jika teori ini benar. Dan tentu saja, ada teori ekstrim yang paling sering muncul di forum-forum konspirasi. Bagaimana jika tidak semua yang jatuh dari langit itu berasal dari bumi atau buatan manusia? Teori ini menyentuh ranah kehidupan di luar bumi. Apakah mungkin ini adalah serpihan wahana mereka atau semacam prop atau penanda yang sengaja dijatuhkan? Tentu ini adalah lompatan besar dalam logika. Tapi mengingat betapa anehnya beberapa benda ini, banyak orang merasa teori ini patut dipertimbangkan. Sampai hari ini,
tidak ada satupun kesimpulan tunggal yang bisa menjelaskan semua fenomena ini. Setiap kasus punya keunikannya sendiri. Satu-satunya fakta yang kita pegang adalah benda-benda ini benar-benar ada, pernah jatuh, dan beberapa di antaranya masih tersimpan di suatu tempat, entah di laboratorium universitas atau di gudang rahasia pemerintah. Langit di atas kita ternyata tidak hanya menyimpan awan, bintang, dan planet, tapi juga menyimpan misteri. Benda-benda yang jatuh tanpa penjelasan dan tanpa permisi. Mungkin pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi dari mana benda-benda itu berasal. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui tentang dunia yang ada tepat di atas kepala kita setiap hari. Langit yang kita lihat mungkin jauh lebih rumit dan penuh rahasia daripada yang pernah kita bayangkan. Kalau kamu suka dengan konten misteri dan fenomena aneh seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonik. Karena masih banyak sekali fenomena aneh di dunia ini yang belum terjawab dan akan kita bongkar bersama. Nah, sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar. Kalau kamu menemukan benda aneh jatuh dari langit, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bakal menyimpannya dayem-dayem sebagai koleksi pribadi, atau langsung melaporkannya ke pihak berwenang? Saya tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.